Hey guys, ketemu lagi dengan gue Hendy di channel kita IndoVivi, channel dimana gue bicara dan sharing segala sesuatu tentang NFT, secara khusus tentang NFT di Vivi Collectibles. So langsung aja, seperti biasa gue mau ingetin teman-teman bahwa apa yang gue share di channel kita ini bukan financial advice, gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert. So please do your own research, do your own due diligence. Semua yang gue share hanya experience gue bagi-bagi experience dan bagi-bagi info aja tentang apa yang terjadi di dunia per NFT-an. So kita akan mulai langsung market update untuk ini mungkin market update pertama di tahun 2022 ini ya. So yang pertama gue mau share itu adalah gue mulai dari Recur dulu deh. Recur ini buat teman-teman yang ada kemarin sebulan yang lalu tuh invest beli di Recur Pass di harga $300, congrats, karena harganya shoot up seperti lu lihat sekarang, harganya floornya di 688. Kemarin sehari yang lalu itu sempat naik sampai di 800-an. Seingat gua nggak menyentuh 900, cuman 800-an. Sekarang lagi take a little bit deep a bit ke harga 688. Tapi ini pretty bullish ya kalau menurut gua. Ini padahal ya, ini kan yang company yang seperti Vivi lah sebetulnya, dia bergerak di premium collectibles juga, dan Gary V heavily invested di company ini, di Recur ini. So gue melihat masa depannya cukup bagus. Gue melihat Recur ini seperti Vivi di kisaran 2 tahun yang lalu ketika mereka belum launching banyak produk, mereka baru cuman memberikan konsep-konsep apa aja, planning mereka ke depan seperti apa. Nah ini Recur berada di tahapan seperti itu. So buat yang ada invest di Recur Pass, congrats, harganya sekarang udah double from what you invest. So keep an eye on Recur always. Mereka udah bilang bahwa bulan Februari itu akan ada drop NFT pertama mereka. Sistematiknya seperti apa untuk yang punya Recur Pass, gue secara detail belum tahu jelas. Cuman dari apa yang mereka rumor-rumornya adalah kita yang punya pass-nya ini yang udah pasti bisa ada akses untuk beli NFT pertama mereka. Jadi yang initial drop-nya itu adalah buat kita yang udah punya pass-nya ini. Jadi buat yang nggak punya pass, mereka nggak bisa akses marketplace sama sekali. So itu salah satunya. Gua akan keep an eye, kasih update terus tentang Recur ini. And itu aja untuk Recur. Terus update selanjutnya itu untuk update di cryptocurrency. Ini gue update cuma apa yang gue invest ya, di OMI, AMX, Immutable X, Bitcoin dan Ethereum. Sekarang pretty much lagi sideways, nggak ada pergerakan apa-apa ya. Jadi market cukup slow, nggak ada nothing lot going on. Tapi market yang sedang sangat-sangat lagi hot banget saat ini adalah di NFT, terutama di secara global itu tuh di OpenSea itu sangat-sangat hot banget. Hampir semua NFT di OpenSea yang blue chip, kita talk about like Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, semuanya mengalami kenaikan yang signifikan harganya. I think kenaikan like roughly about 30-40% floornya. Terus juga project-project baru yang baru-baru muncul juga rata-rata semua shoot up really well, really good. Jadi ya di OpenSea ya pretty much like that ya. Nah di OpenSea kemarin ini just a little bit itu aja, update aja ya. Gue mau cerita a bit nih tentang yang di OpenSea. Last night, tadi malam, gue barusan beli NFT ini, Astra Chipmunks Army. Jadi ceritanya Astra Chipmunks ini, kalau menurut gue ya, gue nggak tahu apa teman-teman ada yang ngikutin, selama sebulan 2 bulan terakhir ya, di Twitter ini sangat-sangat hot. Karena untuk lu bisa dapat whitelistnya, lu tuh biasa orang grinding di Discord, ini grindingnya di Twitter. Jadi untuk lu dapetin whitelist, lu tuh benar-benar mesti follow Twitternya banget. Dan ini really hot dan susah banget gitu untuk bisa lu kepilih masuk dapat presale whitelistnya. Dan personally gue nggak dapet. Nah, jadi ini baru launching kemarin. Jadi ceritanya harga launchingnya itu 0,05 Ethereum. Setiap yang whitelist itu get to purchase 2, dapat 2. Nah begitu drop di OpenSea, harganya kemarin itu tuh di kisaran 0,1 sampai 0,12 lah, 0, ya pokoknya harga floornya kisaran situ bergeraknya. Nah karena gue sangat-sangat pengen banget gitu untuk masuk ke project ini, akhirnya gue beli di 0,115 dengan total gas yang gue spend. Jadi all in all modal gue untuk satu biji Astra Chipmunks ini di 0,15 Ethereum.
Jadi kalau lu ratein dengan harga Ethereum dolar pada saat itu adalah satu Ethereum itu $3.700, 0,15 kali 3.700, I think roughly about $500 lah. I spend, by the way, transaksi yang pertama gagal, so gua lost about $27. Terus gue coba lagi habis itu dan gue dapat totalnya itu $530 lah roughly sama 27, jadi gue all in all spend sekitar 560, hampir $600 untuk dapetin satu Astra Chipmunks ini. By the way, kenapa gue suka banget, gue pengen ikut banget karena gue ngerasa ini really good ya, dan nggak complicated, dia nggak janji macam-macam, nggak janji metaverse atau gimana, dia cuma bilang ini pretty much just PFP NFT, dan dia akan fokus ke tokennya nanti, namanya NUTZ, NUTZ. Jadi akan fokus di situ, jadi akan fokus di tokennya gitu loh. Nah ini jadi gue udah invest. Nah ini yang gue mau kasih tahu ke teman-teman begini, ketika kita invest di OpenSea, ini yang satu hal yang membuat beda antara investasi kita masuk di OpenSea atau kita masuk ke Vivi, adalah ketika lu mencoba menyemplungin diri ke NFT di OpenSea, ini beberapa hal yang lu pertimbangkan adalah begini. Kayak gue kemarin, harga floor itu 0,115, gue beli 0,11 lah, kisaran kayak gitu. Tapi all in all, setelah lu bayar gas apa segala macam, lu end up spending more than that, yaitu 0,15. Nah harapannya adalah kalau project bagus, nah by the way ini gue asumsi ini project bagus, by the way ini masih pre-sale ya, jadi gue belum bisa ngomong nanti seperti apa. Tapi seperti lihat sekarang harga floornya itu 0,098, jadi orang tuh pada paper hand jual saat ini di 0,098. So untuk gue bisa balik modal misalnya gitu, gue jujur masuk sini gue untuk profit, bukan untuk cuma balik modal. Kalau balik modal ngapain gitu kan. Jadi pilihannya either gue mau long term atau gue mau langsung jual untuk dapat profit. Nah untuk gue ngelihat misalnya gue mau jual untuk profit, at least gue mesti mengharapkan bahwa floor price-nya ini di 0,2 untuk gue bisa balik modal. Kenapa 0,2? Karena begini, ketika gue jual 0,2, dia ada fee plus royalty itu kisaran 10%. Jadi 0,2 lo potong 10% udah 0,18. Berarti di floor harga 0,2, keuntungan gue itu cuma 0,03 Ethereum. So pertanyaannya 0,03 Ethereum yaitu berapa? 0,03 Ethereum itu berarti kisaran $100 lah roughly. I mean do your calculation. Itu worth it ya untuk everything that we go through. Nah itu kalau lu mau flip, kalau lu mau long term, dan ya I think it's a good investment long term. Nah jadi you never know kalau lu invest di produk NFT. Sebetulnya semua NFT sama, cuma maksud gua things that you have to go through gitu loh di OpenSea itu emang a bit more complicated. Bagi kalian yang udah jago di OpenSea, maybe apa yang gua ngomong ini lu pada mungkin beda pandangan dari gue ya. Ini kan gue karena emang channel Vivi. Kenapa gue bicara Vivi? Karena gue ngerasa untuk teman-teman yang baru jump into NFT, I think Vivi is a good way to go daripada lu jump langsung ke OpenSea. Tapi kalau lu mau jump langsung ke OpenSea, itu bagus karena begitu lu fluent di OpenSea, I think Vivi it's simple. Nah tapi permasalahannya gini, kalau lu udah jump di OpenSea, lu akan melihat Vivi ini kayak mainan anak kecil. Karena really almost no brainer kalau di Vivi. Seperti gue bilang, lu mau invest ke NFT di Vivi, pilihannya gampang. Lu mau Disney, lu mau DC, mau Marvel, everything's good gitu. Everything it's a good name brand and it's a good premium license name brand. Tapi kalau di OpenSea, kalau dari ratusan project, I think cuman 1-2% yang bisa bagus. Sisanya itu semua pretty much bener-bener gambling habis gitu. You don't know what you gonna end up get. Seperti ini. Ini yang bagi gue project yang sangat bullish awalnya, ya ternyata floornya juga nggak sebagus yang gue pikir. Tapi although if you think that way, lu lihat floornya sekarang 0,098, semua yang di whitelist otomatis sebetulnya udah profit karena kan harga min mereka itu di 0,05. Nah ini di 0,09, so at least udah pretty much like double, ya harusnya sih udah profit ya. Cuman maksud gue banyak project lain yang gue kasih contoh. Ini kan yang gue bilang Astra Chipmunks ini untuk lu dapat whitelistnya susah gitu kan. Nah ada project contoh ini Phantom Galaxy yang gue pernah cerita. Phantom Galaxy ini free man. Waktu sekitar 2-3 bulan yang lalu mereka cuman open di website mereka, lu sign up, masukin email lu, I think kalau nggak salah, terus masukin wallet MetaMask lu, you don't have to do anything. Terus lu join Discordnya, terus Discordnya juga dia lakuin kayak ini lagi, kayak collecting wallet lagi, collecting wallet address. Nah kita ikut untuk dapetin role namanya Hopeful. Pada waktu itu kita nggak ngerti role Hopeful itu buat apa gitu kan. Nah ternyata dia ada 2 biji drop NFT free drop
you don't have to even mint, because karena ini di Polygon Network ya, dia jadi airdrop, dia kirim ke wallet lu tanpa lu perlu mint, lu nggak perlu bayar cash atau gimana. Dan lu lihat harganya sekarang, ini free by the way. Yang pertama kita sign up di website itu emang harganya nggak signifikan saat ini, kisaran cuma $20, I don't know. Lu hitung aja di 0,0022 Ethereum itu berapa, itu harga termurahnya. Tapi yang kita sign up-nya di Discord, yang waktu itu kita dapat role-nya namanya Hopeful, itu lu bayangin sekarang harganya udah 0,6 Ethereum. Harga termurahnya 0,6 Ethereum. Gua berhasil dapat satu, anak gua berhasil dapat satu. But think about it, 0,6 Ethereum itu berarti ini udah ya hampir $2.000 free money gitu loh. Nah, jadi you never know. Terus ada lagi. Contoh lagi, ini Radio Membership Pass. Ini juga free. All yang gua mesti lakuin pada waktu itu cuma sign up wallet gua sama email address gua di websitenya dia. Dan ya seperti begini, lu dapat free, dan itu saat ini harganya 0,069, waktu itu sempat di 0,09, sekarang kan 0,069. Jadi harganya itu hampir di waktu itu $300 gitu loh, untuk suatu yang free. So if you think about it, gua rasa yang penting di NFT itu pertama adalah info. Ketika lu bisa dapat info early, dan itu suatu yang bersyukur banget gitu, lu bisa sign up, you never know. Terus kemarin lagi ada satu project, gua rasa dari sini ya, bukan di OpenSea, juga sama, sign up for free. Ini ketika sebulan 2 bulan yang lalu, namanya Small Brains, juga sama gitu loh, free airdrop, dan ternyata harganya sekarang shoot up really crazy gitu harganya. So banyak project yang seperti itu, yang sebetulnya opportunity yang kita bisa join, yang kita nggak perlu modal apa-apa. All we need juga cuma pengetahuan akan apa namanya NFT, pengetahuan akan wallet kayak MetaMask, pengetahuan akan OpenSea, pengetahuan dasar, di mana kita join aja gitu loh, dan nggak ada ruginya sama sekali buat kita gitu loh, untuk kita coba gitu, kita coba join. Jadi kayak kemarin gua waktu itu pernah cerita juga tentang free airdropnya token, yang waktu itu token SOS, terus token gas, terus token radar, itu semua juga free stuff yang based on information yang kita terima gitu loh. Jadi kita terima informasi, kita cepat, dan kita bisa verifikasi bahwa itu tuh benar, bukan scam. Karena hati-hati, seperti gue pernah cerita juga, sekarang di zaman sekarang banyak yang bergerak di situ ternyata scam. Nah, gimana tahu scam apa enggaknya? Ya sebetulnya itu kita juga nggak bisa segala macam informasi langsung kita ambil dan kita lakuin. Kita mesti lihat dulu gitu loh, siapa orang-orang di behind itu, dan yang mempromosikan itu siapa gitu loh. Nah, itu aja yang gue mau cerita di OpenSea. Banyak hal lah sebetulnya di OpenSea yang gue juga belum tahu. Gue bukan expert sama sekali di OpenSea. Gue rasa teman-teman yang lain banyak yang expert, jauh lebih expert dari gue. Cuma ini back again, this is my experience gitu loh. Nah, kenapa gue share lebih ke Vivi? Ya karena tadi itu gitu loh, bahwa opportunity untuk NFT secara long term dan secara lebih gampang untuk diterima, itu adalah bagi gue untuk mulai adalah di Vivi. Jadi coba dicek buat teman-teman yang belum join di Vivi, download aja free app-nya, terus sambil pantau aja, lihat gitu loh, seperti apa sih pergerakannya, seperti apa sih harganya gitu. Nah, terus next gue mau ngomongin apa ya, ntar gue lihat catatan gue dulu. Jadi a lot of things going on so far. Terus gue mau ngomong juga ini di Vivi hari ini ada drop Daredevil jam 11 malam. Seperti biasa harganya di 699. Jumlah eksemplarnya ada 30.000 seperti biasa. Jadi ini sepertinya nothing extravaganza ya, biasalah. Yang secret rare-nya 600, so price prediction seperti yang lain-lain di 30.000. Yang secret rare itu maybe around 300-an kalau menurut gua. Yang common-nya maybe just double the price a bit, going to like 10 sampai $12 lah kisaran gitu di common-nya. So seperti gue cerita bahwa gue tuh nggak heavily invest di komik, so gue dapat syukur, nggak ada masalah. Terus gue lanjut ke hari Kamis juga ada drop lagi. Hari Kamis itu dropnya itu hari Kamis coba ya. Hari Kamis itu dropnya Incredible Hulk jam 11 malam juga, sama seperti biasa. Mana sih itunya postingnya? Oh, ini dia ya, Incredible Hulk hari Kamis. Gue belum tahu detailnya apa ini, dan sepertinya ini juga biasa ya, nggak ada
bukannya first appearance. Oh, ini dia, ada first appearance of Mr. Fixit and the Hulk Grey alter ego. So itu doang sih, but it's nothing special sih kalau menurut gua. Kalau jumlahnya 30 ribuan juga sama aja. Jadi sekarang di dunia di NFT-nya Vivi juga ada perdebatan antara mana yang lebih penting, popularity dari satu NFT, istilah karakter ya, popularitasnya versus scarcity. Scarcity itu jadi seberapa banyak jumlahnya. Jadi ada yang bilang yang paling penting adalah popularity. Jadi kalau misalnya kayak kemarin Mickey punya NFT Disney, ya populer banget gitu loh. Dia mau jumlahnya sampai puluhan ribu juga tetap harganya really good gitu loh. Tapi ada yang bilang juga scarcity itu penting banget. Kenapa? Karena kalau semakin dikit ya semakin limited, harganya harusnya naik makin bagus gitu loh. Nah, I think dua-duanya ngambil peran yang penting kalau menurut gua. Ini sih pribadi gua ya, again. Menurut gua popularity itu emang benar penting banget. Jadi ketika lu punya collectible yang populer, itu akan mempermudah untuk tradingnya. Akan lebih banyak orang cari kalau lu tuh populer. Sehingga harga utama mulainya itu udah pasti akan bagus duluan. Jadi contohnya misalnya Batman, Spider-Man, itu akan harganya begitu habis drop itu harganya akan bagus dulu gitu loh. Nah, untuk dia stay bagus dan bisa naik terus, itu hubungannya dengan scarcity. Jadi semakin dikit, akhirnya akan mendrive harganya makin naik. Semakin dikit produknya, itu juga akan melur well untuk invest ke sono. Jadi banyak investor gede dan well gede di Vivi, ya mereka tuh ngeliriknya ke jumlah mintnya ada berapa, jumlah eksemplarnya ada berapa, jumlah NFT-nya tuh ada berapa. Jadi contohnya saat ini kita bicara kayak kemarin ya, yang Little Friends Gold yang jumlahnya tuh ada 488 biji. Kita sambil buka ya Vivi ya. 488 biji yang Little Friends. Kalau kita lihat harganya itu kemarin drop sempat jatuh sampai 3.700 kalau nggak salah, or less than that. Gue lupa harganya sampai berapa. Saat ini Ekonomi Wiki lagi down, jadi gue nggak bisa buka. Jadi Little Friends itu harganya sempat jatuh sampai rendah banget. Rendah tuh dalam arti gini, kalau gue bilang rendah karena gini, anak gue ada beli di harga 4.000 gem. Nah pada waktu dia beli, terus besoknya drop harganya. Nah dia tanya, pada waktu drop harganya sempat ke 3.000-an berapa gitu, dia sempat beli satu lagi. Jadi yang Little Friends itu, jadi dia punya dua. Harganya kisaran 3.000-an sampai 4.000 gem yang ini. Nah, terus dia tanya ke gua, what to do? Karena harga udah drop gitu. Ya gue bilang ya kalau udah drop ya lu jangan jual. Lu akan rugi ketika lu jual. Jadi ketika lu belum jual lu nggak rugi sebetulnya gitu loh. Nah, jadi dia hold. Dia hold tuh ada kisaran hold sekitar seminggu lebih lah. Dan tadi malam ini collectibles naik sampai harganya 8.000-an. Dan good timing banget dia jual di harga 8.000-an itu gitu loh. Dan setelah jual nggak begitu lama, begitu paginya harganya drop sampai 6.000-an lagi dan sekarang baru slowly climbing up. So seperti lu lihat, kalau collectiblesnya cuman dikit, ini harganya sangat-sangat gampang untuk naik. Gua nggak akan ngerasa aneh kalau nih harga bisa shoot up sampai ke 10.000-an ke atas, karena emang jarang banget ini produk gitu loh. Kalau well decide untuk take control ini, I think we can see easy 20k, 20.000 itu easy, itu possible. Nah jadi ya itu kita bicara tentang scarcity ya. Nah sejak kemarin, beberapa hari kemarin lah, bukan beberapa hari, 2 hari kemarin, kita melihat semua collectible yang berhubungan dengan Batman DC ya secara global, tapi Batman secara khusus itu mengalami kenaikan yang signifikan banget. Yang paling signifikan kita lihat adalah di Batman Rizzo, yang sekarang Batman Rizzo itu harganya di 13.500. Harga sempat sampai 15.000 tadi pagi, terus sekarang ke 13.000. Keep in mind, 2 hari yang lalu ini baru di 4.000-an kalau nggak salah, 2 hari yang lalu. Sekarang udah 13.000. Terus yang Todd McFarlane juga. Nah by the way, kenapa Todd McFarlane ini common? Nah ini juga nih, ini padahal common dan jumlahnya ada 7.500, tapi kenapa harga bisa shoot up sampai segini? Pertama Batman, kedua ini adalah NFT pertamanya Vivi, pertama Batman first appearance juga. Nah sekarang harganya di 5.800. Nah waktu itu gue pernah cerita juga bahwa
Batman ini waktu awal-awal VV launch, ini Batman nggak habis, ini nggak sold out. Anybody can buy this easily. Kalau waktu itu lu install app-nya, lu beli, harganya cuma 79 jam. Yang pada waktu itu juga nggak sold out. Orang-orang berpikir ini apaan sih, 79 jam, $79, mahal banget gitu loh. Little that we know, fast forward 2 tahun kemudian, ini kan waktu itu kan Oktober 2020 nih launchingnya nih, drop date-nya lu lihat 14 Oktober 2020. Little that we know that now the price floor udah 5.898, cuma ada 7.500. So technically cuma ada 7.500 orang yang bisa punya ini collectible. So that's the scarcity. That's not scarcity. That the power of like popularity of this NFT dan juga being the first. So ya jadi ini di top yang 2 ini, dan secara across all semuanya DC naik signifikan. Kayak contohnya juga ini Harley Quinn first appearance juga. Nah ini juga gue waktu itu beli di harga cuma kisaran 200-an belinya. Gue ada beli beberapa di 200-an, dan waktu itu kita cuma pikirnya begini, semua first appearance itu akan valuable at one point, dan ternyata sekarang udah terbukti gitu loh, bahwa semua karakter-karakter DC yang first appearance itu shoot up on price. Ini 590 seperti lihat. Nah belum lagi yang juga cukup signifikan naik adalah Superman. Superman sekarang harga di 2,2 di 2,2 by the way. Gue taruh Smoking Lambit Red terjual di 218 jam. So well, not bad. Gue belum lihat dia floor sekarang berapa. Anyway, tentang Superman ini lama hover, sekitar semingguan lebih hover di harga 1.300, 1.400, 1.500. Harga naik di kisaran situ. Nah, gue punya beberapa Superman. Nah, salah satunya yang jadi strategi gue jual low min-nya itu strategi gue sebenarnya. Gue jual yang low min, collectible gue dengan harga yang lebih tinggi daripada floor. Nah, gue ambil profitnya, terus gue beli lagi di floor. Nah, jadi itu strategi gue yang kemarin nih. Ini sehari yang lalu ya. Sehari yang lalu ini harganya Superman di 1.600. So gue jual punya gue yang min-nya tuh serial numbernya 1024. Itu seperti lihat di sini ya, nggak ada yang low min seperti itu di harga close to floor gitu loh. Nah paling ini 913 di harga 2,7, padahal floornya 2,2 kan. Nah jadi gue taruh low min gue yang 1024 di harga 1.999, $2.000 technically, 2.000 gem sorry, pada waktu floornya itu 1.600. Nah pikiran gue kan, gue mau jual di 2.000 supaya gue punya spare 400 untuk gue profit, tapi gue bisa beli floor lagi gitu, gue bisa beli lagi Superman di 1.600. Terus ceritanya gue ketinggalan tidur, dalam arti ini collectible-nya gue tinggal tidur, besoknya bangun udah terjual 2.000. Nah yang jadi masalah pada waktu terjual ternyata floornya udah 2.100. So di satu sisi gue bersyukur lah harganya naik dan gue udah terjual, dan gue kalau dihitung profit ya gue udah profit dibanding dulu gue beli cuma 100 gitu kan. Waktu gue beli kan ini harga Superman ini rata-rata gue dapat di harga 100 atau di harga 50. Waktu lagi dropnya itu kan waktu dulu masih gampang tuh, jadi gue dapat 4 biji Superman di harga 50 dropnya. Terus gue udah beli lagi di market karena gue berpikir prediksi gue sama, gue selalu bilang first appearance, dan lu bayangin ini Superman loh, Superman the greatest character hero, DC hero in the world, and ini the first NFT-nya ever gitu loh. Jadi ya gue pikir gue heavily invest lah di Superman gitu loh. Nah jadi pikiran gue mau beli lagi gitu kan, begitu udah kejual 2.000 gue jadi bisa taruh 1.400 untuk beli lagi. Nah ternyata ya nggak seperti itu terjadi halnya. Akhirnya ya seperti ini kejadiannya, udah terjual dan gue nggak bisa kebeli lagi gitu loh. Dan akhirnya hasil penjualan itu yang 2.000 itu gue akhirnya invest masuk ke Dragon Girl Gold, sama gue beli satu lagi Coca-Cola yang secret rare. Nah jadi gue akhirnya dari situ gue coba diversify lagi investment gue cari produk yang gue rasa akan naik juga. Nah salah satunya kan di Dragon Girl ini all time high-nya itu di 2.000 gem, 2.000-an all time high-nya, dan waktu gue beli kemarin di 990. So my thinking, rata-rata yang collectibles yang bagus ini, yang secret rare, yang ultra rare itu yang gue invest, apalagi nih yang bagus-bagus ya, itu gue nggak ada
no doubt, dan mereka ini harga akan naik sampai ke all time high dan akan tembus all time high lagi, no doubt, pada satu titik tertentu nanti gitu loh. Jadi itu bagi gue good investment. Dan Coca-Cola itu juga salah satu yang menurut gue bagus, karena Coca-Cola itu juga all time high-nya kalau nggak salah di 1.500, 1.700, whatever, gue lupa. Cuman kemarin gue beli itu di harga 1.000 juga. Jadi ya begitu gitu loh. Jadi gue masuk di harga murah, tapi dengan dasar tadi yang gue ngebanding, gue coba research di kalau emang gue tahu all time high-nya, tapi yang bagi yang baru join Vivi belum tahu nih all time high-nya berapa harganya, kalian bisa masuk ke Ecomi Wiki itu. Jadi kalian bisa lihat di time frame-nya itu, misalnya nih Dragon Girl yang Gold Secret Rare, ini harga tertinggi pernah berapa gitu loh, pernah selama berapa dia berada di puncak harga tertinggi. Jadi dari situ lo bisa analisa bahwa ini produk bagus apa enggak untuk diinvest. Jadi ya itu yang akhirnya gue lakuin di hasil penjualan Superman gue. Dan sekarang gue masih ada 3 biji Superman, so gue akan lihat lagi, gue akan pantau lagi. Kalau lu nanya gue, I wish I never sold any of my Superman, karena gue pernah punya Superman sampai, yang gue pernah cerita, sampai 11-an lebih, 12 gue lupa berapa, gue punya lumayan banyak lah. Tapi waktu itu gue udah jualin di harga, mulai gue jualin di harga 500-an gitu loh. Jadi harga 500 naik, terus ya gue jualin di situ gitu, karena gue berpikir gue nggak bisa, gue perlu liquidity, gue perlu jam untuk gue tuh invest ke produk-produk baru yang lainnya gitu loh. Dan gue nggak mau masukin more liquidity, nggak mau masukin modal lagi istilahnya lah di NFT, biar gue puterin terus. Dan itu yang gue sekarang lakuin gitu. So jadi ya itu strategi gue, itu yang gue share tentang Vivi, apa yang bagus, apa yang enggak. Dan gue lihat masih banyak potensi di sini. Kalau ada jam, masih banyak produk-produk yang potensial untuk naik menurut gue. Niki lagi turun by the way sekarang. Yang ya kemarin sih sebenarnya sih lagi pada naik-naik gitu ya. Jadi mungkin nggak titik saat ini kalau kita ngomongin yang Batman, DC segala macam, Superman, itu kita hold off dulu, jangan cepat-cepat masuk untuk invest di sono, karena ini harganya lagi tinggi banget semua. Akan ada satu titik di mana ketika Vivi announce a big drop, ini harga akan turun lagi semua, akan ambles lagi semua gitu, karena pada titik di mana orang akan usaha untuk jual NFT-nya untuk dapetin liquidity for the next drop. Tapi karena sekarang dropnya ini nggak signifikan seperti yang tadi gue bilang, di komik-komik doang, jadi nggak signifikan, jadi nggak ada ya ini waktunya sebetulnya harganya collectible di marketplace pada naik semua gitu. Nah, jadi itu sih update gue. Tambahannya lagi adalah seperti yang Vivi udah kabarkan, dari akhir tahun kita semua udah siap-siap untuk migrasi OMI ke Ethereum Network. Efeknya apa? Ketika OMI kita semua migrasi ke Ethereum, itu akan ada trickle down effect yang akan membuat Vivi ini semakin bullish in my opinion. Yang salah satunya adalah OMI listing di exchange yang gede, di tier 1 exchange. Contohnya kita bicara Binance, KuCoin, Coinbase. Dari tiga itu yang paling pasti kalau menurut gua adalah Coinbase. Nah, kita di Indonesia nggak gitu familiar dengan Coinbase, tapi Coinbase ini di Amerika adalah exchange terbesar yang dipakai di Amerika. Nah, Vivi juga audiens terbesarnya kalau gue bilang sih sebenarnya di Amerika ya, di US. Nah, jadi ketika listing di Coinbase, kenapa gue bisa bilang listing di Coinbase? Karena listingnya Immutable X punya token IMX itu udah 100% positif, udah dibicarakan di Coinbase. Nah, karena si Coinbase ini invest heavily di Immutable X, sedangkan si Vivi, OMI itu juga masuk ke Immutable, dan udah pasti nggak mungkin Coinbase nggak melirik OMI, nggak melirik Vivi, nggak kalau dilihat betapa banyaknya IP brand-brand yang join dengan Vivi, Disney, Marvel, dan lain-lain yang gue ceritakan, nggak mungkin punya bahwa si Coinbase ini nggak melirik Vivi dan tokennya OMI, nggak melihat ada potensi, nggak mungkin mereka nggak lihat potensi itu. Jadi ini udah pasti kalau menurut gue. Prediksi gue sih 95% listing pertama itu di Coinbase, ini menurut gue. Setelah itu baru dan yang lain-lain, Binance, KuCoin, dan lain-lain. Dan itu akan become more exchange yang akan listing. Dan ketika more exchange listing, ya udah pasti volumenya OMI ini, tradingnya OMI ini akan makin naik berkali-kali lipat, dan udah pasti akan drive price-nya OMI naik. All time high-nya OMI itu di 1, sen, gue lupa, 1,5 sen atau berapa gue lupa. Itu all time high, karena gue ingat banget waktu awal-awal gue invest, ya gue belinya di kisaran sono gitu loh. Jadi kalau mau dibilang begitu harganya waktu turun terus OMI, gue ya
istilahnya kita serok bawah terus gitu loh, sampai sampai pada titik ini ya posisi gua ya kalau dihitung-hitung ya udah sebetulnya udah profit lumayan jauh, karena waktu itu di OMI di harga 0,001817. Keep in mind sekarang 63, 62, waktu itu di 1718. Ya itu waktu kita untuk invest, waktu kita melihat peluang itu kita masuk di harga tersebut gitu loh. So itu efeknya akan ke sana, dan juga efek yang selanjutnya yang dia akan implementasi adalah master collector program dan money transfer license dan juga plus OMI to NFT feature, di mana lu bisa beli NFT bukan hanya dengan gem lagi tapi juga dengan OMI, dan itu juga yang akan bikin harga OMI akan naik. Harga NFT akan juga jadi bagus kalau menurut gua. Banyak orang bilang akan drop banget harganya karena ya banyak orang akan take profit. Itu menurut gua secara short term iya, tapi secara long term itu akan bagus banget karena liquidity-nya bagus. Jadi lu jual NFT bukan ke gem lagi, yang dimana kalau gem lu rada ribet untuk cash out-nya, tapi lu jual atau lu beli dalam bentuk OMI, yang dimana lu tuh langsung bisa liquidity-nya bagus, lu bisa ke exchange untuk lu tarik atau gimana gitu. So itu aja update gua hari ini. Sorry again kalau kepanjangan. Gue masih terus belajar di YouTube ini untuk gimana gue bisa paparin apa yang gue omongin dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Gue harap kalian gak bosan. Kalau kalian merasa apa yang gue share ini beneficial to you, please like and subscribe to my channel, to this channel. Gue berharap apa yang gue share bisa berguna buat kalian, dan gue masih terus berusaha untuk bagikan tutorial-tutorial. Saat ini gue masih berusaha untuk bikin beberapa tutorial ya, tentang gimana kita sign up di MetaMask, bikin wallet MetaMask, OpenSea dan lain-lain gitu. Dan tunggu aja tanggal mainnya nanti. Dan ya begitu aja guys. Thank you again for your time. Hope to see you all. Bye bye.